dari Kabupaten Mamasa akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Perkenalkan, saya Uda Miriam, calon guru penggerak dari SDK 016 Tepona Kepa. Saya Lisna Yantirerung dari SMP Negeri 4 Sesena Padang. Saya Noni Rismayanti dari SDN 10 Pakasasan. Selamat menyaksikan. Halo Bu Lisna, selamat siang, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ri, Iya. shalom. Puji Tuhan, luar biasa hari ini sehat. Jadi hari ini Bu Lisna betul akan melakukan coaching dengan klien. Iya Bu. Ya, dan dalam proses coaching tersebut, saya nantinya akan berperan sebagai seorang supervisor atau pengamatnya. Tapi sebelum proses ini dilakukan, izinkan saya untuk bercakap-cakap dengan Ibu dulu dalam rangka menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi indikator penilaian saya dalam proses coachingnya nanti. Ya. Dan dalam proses coaching nanti yang akan menjadi alur penilaian saya atau rubrik penilaian saya, ya saya harap bahwa Ibu akan memunculkan beberapa prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selain prinsip-prinsip coaching tersebut juga, saya juga berharap Ibu akan memiliki kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya saya berharap juga Ibu akan mempraktikkannya dalam teknik rasa dan melakukannya dalam alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya Bu Lisna. Ya, semoga itu semua bisa dimunculkan dalam proses coachingnya nanti. Siap Bu. Nah, itulah yang akan menjadi rubrik penilaian saya, yang akan saya jadikan acuan dalam menilai Ibu melakukan proses coaching nantinya. Dan sebelum memulai coaching hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum melakukan kegiatan coachingnya. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini, yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya menggunakan teknik rasa Bu. Luar biasa. Jadi Ibu akan maksimalkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan memaksimalkan potensi dengan teknik rasa. Dan itu memang benar Bu Lisna bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan coaching, yang menjadi kunci utama itu adalah mendengarkan dengan aktif, supaya kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach kita, serta kita juga dapat memaksimalkan potensinya sehingga dia dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Saya kira begitu ya Bu. Kemudian saya mau tanya lagi ini, dari kedua kompetensi coaching yang Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik Ibu akan kembangkan dalam kegiatan hari ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena saat saya mendengarkan aktif, maka saya akan fokus pada mitra saya, yang berarti bahwa saya harus present, saya harus hadir seutuhnya agar saya dapat menggali potensi-potensi dari coach saya tentunya, dengan nantinya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti coach dapat menemukan ide-ide atau solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Berarti yang Ibu akan utamakan adalah mendengarkan dengan aktif ya, agar dapat menggali lebih banyak. Kemudian Bu, dari segi indikator nih, kira-kira tolak ukur mana terkait indikator ketercapaian yang akan Ibu tuju atau Ibu harapkan dalam percakapannya nanti? Ya Bu, indikator ketercapaian sebagai tujuan saya dalam percakapan coaching sebentar, yaitu yang pertama bahwa dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur kita secara runtut. Kemudian yang kedua, saya ingin menggali ide-ide dari coaching itu sendiri, agar si coachingnya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi luar biasa ya Bu, indikator ketercapaian yang Ibu harapkan hari ini, Ibu hanya berharap bahwa si coachingnya nanti akan menemukan solusi-solusi yang dia hadapi
dengan Ibu menerapkan alur kita ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu, dan sekian saja dulu pertanyaan saya. Nanti kita akan berjumpa lagi setelah Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Siap, Bu. Dan untuk kesempatan ini saya berikan kepada Ibu untuk melakukan proses coaching dengan si coaching. Siap, Bu. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu Noni. Selamat sore Ibu. Shalom, apa kabarnya sore ini? Shalom, kabar saya baik, puji Tuhan. Luar biasa Ibu Noni. Sepertinya ada yang mau diceritakan ini. Ya Bu, ini ada sedikit masalah saya dalam kelas. Oke. Apa kira-kira topik yang akan kita bicarakan bersama sore ini? Iya Bu. Nah, yang ingin saya bahas pada saat ini yaitu masalah saya dalam kelas Ibu. Saya punya siswa itu dalam kelas di kelas 5 masih ada siswa yang belum bisa membaca satu orang. Nah, itu yang menjadi masalah saya pada saat ini. Oke, Ibu Noni, apa yang Ibu Noni harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Ya baik Bu, yang ingin saya dapatkan dari hasil percakapan kita pada saat ini ya kira-kira bagaimana saya mendapatkan solusi dari cara menghadapi siswa saya ini yang tidak bisa membaca itu tadi. Oke, Ibu Noni ingin mencari solusi dari tentang siswa yang belum bisa membaca ya. Nah, menurut Ibu Noni, apa ada kesempatan atau kekuatan di sekitar Ibu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tadi itu? Mungkin kalau kesempatan yang saya miliki pada saat ini Bu, ya kebetulan saya mengikuti program guru penggerak. Nah di situ saya akan menggali cara-cara atau metode-metode yang saya akan gunakan untuk mengatasi siswa yang tidak bisa membaca ini, dan saya juga memiliki kekuatan dari dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat yang mungkin pada hari itu bisa membantu siswa saya ini untuk membimbing dia misalnya membaca pada saat guru itu memiliki jam kosong pada hari itu. Dan kebetulan juga Bu, karena di guru penggerak ini kita sudah belajar tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah dari situ saya akan belajar untuk menetapkan kebutuhan peserta didik, maksudnya dari gaya belajar mereka seperti apa. Nah saya berharap dari situ saya bisa membimbing siswa saya ini bisa membaca. Oke, baik Ibu Noni. Nah, menurut Ibu Noni, hambatan apa yang bisa menghalangi kegiatan Ibu Noni untuk mencapai tujuan tersebut? Dan kira-kira ada tidak solusi yang akan Ibu gunakan untuk menyelesaikan hambatan atau tantangan Ibu Noni tersebut? Mungkin kalau hambatan pasti ada Bu, terutama ini hambatannya dari siswa itu sendiri, dari kemauan siswa itu sendiri, kemudian otomatis dorongan dari orang tua siswa itu apakah ada atau tidak. Nah solusi yang mungkin bisa saya gunakan ya otomatis mendatangi orang tua siswa tersebut, berkomunikasi secara langsung dengan orang tua siswa itu dan mencari tahu latar belakang siswa ini kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak bisa mengimbangi teman-temannya yang lain ini Bu. Baik Ibu Noni. Nah, itu sudah ada beberapa solusi yang Ibu temukan. Kemudian ada solusi lain yang Ibu siapkan untuk hambatan-hambatan itu? Mungkin kalau solusi lain itu tadi ya Bu, mendatangi orang tua siswa itu, cari latar belakang siswa itu. Oke. Nah, Ibu Noni, dari sekian solusi yang Ibu sudah temukan tadi itu, menurut Ibu Noni mana yang akan menjadi skala prioritas untuk Ibu Noni akan lakukan? Ya mungkin menjadi skala prioritas saya Bu ya, siswa ini dibimbing khusus terlebih dahulu dari guru-guru termasuk saya, kemudian dibimbing sama guru-guru yang memiliki jam play pada hari itu. Jadi
membimbing langsung pada siswa ini. Itu yang akan saya utamakan. Oke, jadi bimbingan langsung kepada siswa Iya. tersebut, utamanya kalau ada guru-guru yang memiliki waktu luang, waktu break, ya bisa membimbing langsung Iya. murid tersebut. Nah, Ibu Noni mengenai jangka waktunya, menurut Ibu Noni bagaimana ini? Nah, mungkin kalau jangka waktu yang akan saya gunakan Bu, menggunakan jangka waktu pendek Bu, dan jangka waktu 2 bulan yang akan saya gunakan. Oke, jadi jangka waktu 2 bulan. Nah, menurut Ibu Noni nih, apa gambaran ukuran keberhasilan yang telah Ibu siapkan untuk mengevaluasi kegiatan atau keberhasilan dari yang akan Ibu laksanakan itu? Mungkin kalau gambarannya atau menjadi tolak ukur keberhasilan saya ini, setidaknya dalam 2 bulan itu siswa ini sudah bisa mengeja Bu. Dari tolak ukur itu bisa mengeja kalimat. Oke, jadi paling tidak nanti dalam 2 bulan ke depan murid ini sudah bisa mengeja ya. Oke, nah Ibu Noni, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut agar dapat mencapai tujuan tersebut? Kalau menjadi komitmen saya Ibu, tentunya itu dari diri saya sendiri, dari pribadi saya akan tetap menjalankan tugas sesuai target yang saya sudah rencanakan tadi, dan tetap berusaha memberikan keteladanan yang baik itu bagi siswa maupun kepada rekan-rekan sejawat. Baik, nah tadi sudah menyinggung kan sejawat ini. Nah sekarang siapa saja yang akan membantu Ibu untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Ya, otomatis yang akan membantu tidak terlepas dari kepala sekolah, kemudian akan sejawat, kemudian orang tua siswa itu sendiri, dan tidak terlepas dari siswa itu sendiri yang akan menjadi daya dukung saya. Keren Ibu Noni, jadi kolaborasi ya, Iya. bersama dengan atasan, bersama dengan rekan sejawat dan juga dengan murid itu sendiri. Nah, Ibu Noni, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah proses coaching hari ini? Mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah, memberikan arahan, kemudian berkomunikasi dengan rekan sejawat dan saya mendidik siswa tadi. Jadi secepatnya saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah tadi dengan rekan sejawat. Oke, luar biasa Ibu Noni. Nah, dari percakapan kita tadi ini sudah banyak solusi yang Ibu Noni sudah kemukakan, sudah utarakan dari percakapan kita saat ini. Nah, menurut Ibu Noni, dari perbincangan kita saat ini, apa yang Ibu Noni bisa simpulkan? Ya, baik Bu. Jadi yang saya bisa simpulkan pada saat ini bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya ketika kita bisa berbagi, kemudian berkolaborasi dengan baik itu kepada kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan kepada orang tua siswa. Ketika kita bisa membangun komunikasi, pasti segala masalah yang kita hadapi, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah, itu bisa diatasi. Itu yang bisa saya simpulkan. Oke, luar biasa Ibu Noni. Jadi dari setiap masalah pasti ada solusi. Iya. Kemudian pentingnya kolaborasi Iya. dan juga komunikasi. Ya, oke. Baik Ibu Noni, ada lagi yang ingin disampaikan kepada saya? Itu saja Bu. Oke, baik. Bagaimana nih perasaannya Ibu Noni setelah berbincang-bincang dengan saya pada saat ini? Ya, perasaan saya saat ini perasaan saya lega, kemudian senang karena ternyata selama ini saya tidak menyadari bahwa banyak hal-hal yang ada di sekitar saya atau orang-orang yang di sekitar saya yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan segala masalah. Baik, luar biasa Ibu Noni. Tetap semangat ya Bu Iya. menghadapi
segala tugas tanggung jawab kita terlebih khusus untuk membimbing muridnya ini. Semoga sukses selalu ya Ibu. Amin. Tetap sabar, tetap setia, tetap semangat. Nah, terima kasih Bu Noni sudah berbagi cerita dengan saya saat ini, dan semoga rencana Ibu Noni ke depan dapat terlaksana dengan baik, dan ke depan kita akan berjumpa lagi ya Bu. Iya. Dalam beberapa waktu ke depan untuk kembali mereview apa yang telah Ibu Noni lakukan untuk menyelesaikan masalah di sekolah Ibu Noni. Oke, terima kasih Bu Noni. Terima kasih Bu. Baik Bu Lina, terima kasih tadi masih bersama saya supervisor yang mengamati proses coaching Ibu hari ini dengan kliennya, dan saya telah mengamati proses yang coaching Ibu lakukan tadi sangat luar biasa. Tetapi untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ibu, tetapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan untuk menjadi refleksi Ibu hari ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu adalah, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan juga apa yang telah menjadi indikator pencapaian dari proses Ibu tadi melakukan coaching? Baik Bu, terima kasih. Jadi yang saya sudah lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Luar biasa Bu. Jadi yang Ibu telah sampaikan memang sudah sangat sesuai dengan apa yang telah saya amati tadi, dan sesuai dengan catatan saya, yaitu bahwa Ibu telah menampakkan kemitraan. Dalam hal ini terlihat dari proses pembicaraan akrab, dan terlihat Ibu sangat ramah terhadap coachingnya dan tidak ada perbedaan. Kemudian ada juga prinsip atau proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreatif dari si coach tadi ini, dan Ibu juga telah mengajukan beberapa pertanyaan bobot sehingga dapat memaksimalkan potensi, dan coach yang Ibu telah bimbing tadi telah menemukan beberapa solusi dari permasalahannya. Dan terkait efektivitas kompetensi inti, Ibu telah menerapkan dua, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah terlaksana, dan paling penting Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur tirta, yang itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dari gambaran umum ini, Ibu telah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Baik Bu Lisna, dan pertanyaan yang berikutnya yang saya ingin sampaikan, kira-kira kompetensi dasar apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presence, atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Karena menurut saya dengan melakukan hal-hal ini, maka si coach akan lebih merasa nyaman untuk mengeluarkan atau menceritakan semua unek-uneknya, ya, menyampaikan harapan, dan bahkan menemukan hal-hal baru dalam proses percakapan itu. Dan saat saya bisa memberikan respon yang baik kepada si coach dalam proses coaching tersebut, dan dengan presence dan mendengarkan aktif, maka saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach untuk menggali informasi dan mengembangkannya. Dan saya juga seharusnya untuk membuat si coachingnya nyaman, harusnya saya melakukan kegiatan seperti brainstorm. Ya, luar biasa memang yang Ibu telah laksanakan tadi, dan teknik coachingnya terus diasah Bu ya, supaya menjadi lebih baik, dan semoga kehadiran penuh dan keterampilan lain bisa Ibu implementasikan dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Dan semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu dalam melakukan coaching kepada rekan sejawat atau kepada siswa atau dimanapun Ibu berada nantinya, sehingga Ibu senantiasa berkembang dan bisa mengembangkan orang lain. Dan terlebih di dalam melakukan coaching ini, semoga Ibu tetap berpatokan pada alur tirta. Dan terima kasih atas kehadiran Ibu pada siang hari ini bersama dengan saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk saya amati dalam melakukan coaching, sebuah proses yang sangat amat baik
Terima kasih dan bersampai jumpa lagi. Terima kasih Bu. Ya.